Hai guys, welcome back to Alben's channel. Sorry lama nggak post konten karena kemarin gue lumayan sibuk sama kerjaan gue. Nah sekarang gue nggak gitu sibuk kayak kemarin. Gue masih ada waktu luang untuk bikin konten. So here I am and then gue bikin konten. Dan kali ini gue mau bahas tentang prophetic or precognitive dream. Jadi itu kayak mimpi tentang sesuatu yang akan terjadi di masa mendatang. Bisa memang seperti itu. Tapi sebelum gue bahas lebih lanjut, jangan lupa subscribe, like, dan share. Dimulai dari mimpi. Kalian pasti udah tahu yang namanya mimpi. Dan pasti semua orang pernah ngalamin yang namanya mimpi saat tidur. Tapi setelah gue kupas lebih dalam tentang mimpi, ternyata mimpi itu ada banyak macamnya guys. Dan kayak lucid dream, vivid dream, recurring dream, false awakening, dan masih banyak lagi. Kalau kalian penasaran sama beberapa mimpi yang tadi gue sebutin, request aja di kolom komentar. Mudah-mudahan gue bisa bahas juga. Tapi ada satu jenis mimpi yang bikin gue penasaran untuk dibahas lebih lanjut, yaitu precognitive dream atau prophetic dream. Jadi kalau dari ilmu psikologi ya guys, precognitive dream itu sejenis mimpi yang bisa ngasih informasi atau tanda sama seseorang tentang sesuatu yang akan terjadi di masa mendatang. Secara sejarah, mimpi precognitive itu dianggap kayak sejenis gift yang bisa memprediksi masa depan dan menerima pesan dari dunia roh. Jadi mimpi seperti ini sudah ada lama sekali. Kalau teman-teman Muslim atau Kristen atau Katolik pasti tahu yang namanya Nabi Yusuf si pemimpi. Apa dia termasuk salah satu nabi yang sering mengalami precognitive dream? Hingga saat ini masih belum ada cara nyata buat tahu apakah precognitive itu benar atau tidak. Itu sebenarnya tergantung dari apa yang kalian yakini. Beberapa ilmuwan tuh percaya kalau mimpi precognitive itu hanya alam bawah sadar kita aja gitu yang mengantisipasi hasil tertentu dan bikin kita waspada untuk menyiapkan antisipasi atas kejadian yang ditakuti gitu. Namun ada beberapa orang yang mengalami precognitive dream ini tuh benar-benar nyata dan benar-benar terjadi di dalam kehidupannya. Siapa aja orang-orangnya? Kalian juga pasti tahu beberapa dari orang-orang ini. Yang pertama, Presiden ke-16 United States, Abraham Lincoln. Pada tahun 1865, Lincoln itu sempat bermimpi. Beliau sedang ada di Gedung Putih, mimpinya ya, dan melihat banyak orang menangis. Dia melihat ada peti mati di situ. Nah, terus dia bertanya sama kayak penjaganya gitu, kayak penjaga Gedung Putihnya gitu. Siapa yang meninggal? Penjaga itu bilang presiden. Setelah itu Lincoln terbangun. Beberapa hari setelah itu, ketika sedang dalam perjalanan menuju teater bersama bodyguardnya, namanya itu bodyguardnya William Cook, Lincoln tuh menceritakan mimpinya itu. Lalu bodyguardnya bilang, ya udah pak, jangan kesana, bahaya. Tapi Lincoln bilang, kayaknya istri gue nungguin di sana, jadi gue harus pergi. Biasanya Lincoln tuh ke bodyguardnya bilang, good night Cook. Tapi malam itu dia bilang ke bodyguardnya, goodbye Cook. Dan di teater itulah Lincoln ditembak dan meninggal. Yang kedua, Paul McCartney. Siapa yang nggak tahu lagu Yesterday The Beatles? Paul McCartney yang menciptakannya. Bilang dia satu pagi bermimpi. Kayak ngedenger nada-nada yang ada di kepalanya gitu. Dan setelah beberapa minggu, dia tuh tanya-tanya gitu ke teman-temannya, terus ke orang-orang. Lu pernah denger gak sih lagu yang nadanya seperti ini gitu? Dan orang-orang tuh bilang kayaknya belum pernah denger deh. Dan setelah itu ya udah, Paul McCartney nambahin lirik ke si nada tersebut dan jadilah lagu yang judulnya Yesterday. Gilanya lagi lagu ini tuh masuk Guinness Book of Record kategori Most Covered Pop Song All Time. Yang ketiga ada Elias Howe. Elias Howe adalah penemu dari mesin jahit guys. Sebelumnya pada tahun 1844 dia tuh sangat kesulitan untuk merancang mesin jahit yang bisa meniru gerakan tangan dan lengan orang ketika menjahit. Itu sulit karena alat itu harus menerapkan proses yang menggunakan benang dari jarum gitu, dari dua sumber gitu ya. Jadi si benangnya itu kayak nyangkut ke si jarumnya itu. Sampai suatu malam ia tuh bermimpi dia sedang ada di Afrika katanya mimpinya tuh, dan ditangkap oleh suku kanibal. Terus dia dimasukkan ke dalam panci yang gede banget buat dimasak terus dimakan katanya. Saat dimasak itu dia selalu berusaha untuk keluar gitu, untuk kabur dari si panci itu. Tapi setiap kali dia berusaha untuk kabur dan keluar, si suku kanibal ini selalu menusukkan tombak
ke dadanya si Elias Howe ini. Nah, terus setelah itu dia bangun, terus ketakutan gitu. Tapi setelah dia ingat-ingat mimpinya itu, tombak yang dipakai si suku kanibal itu ada lubang gitu. Di ujung si tombaknya itu ada lubang gitu. Dan itu menjadi ide dan inspirasi buat dia untuk bikin jarum di mesin jahit yang sekarang kita tahu. Dan dia terapkan pada mesin jahitnya, and it works. Next ada Mark Twain. Jadi Mark Twain ini seorang pelawak, penulis, entrepreneur terkenal di Amerika pada masanya. Pada suatu malam dia tuh mimpi tentang kematian adiknya yang bernama Henry. Dia tuh mimpi kalau adiknya tuh terbaring di peti mati logam mengenakan setelan jas yang rapi dan ada buket bunga di dadanya. Saat terbangun dia tuh ceritain ke keluarganya, tapi keluarganya bilang, tenang aja itu cuma mimpi. Beberapa hari kemudian Mark Twain dan Henry berlayar ke Pennsylvania. Mereka berpisah menggunakan perahu yang berbeda. Namun perahu yang ditumpangi sama Henry adiknya itu meledak. Henry bertahan dengan luka bakar di tubuhnya yang parah kecuali wajahnya yang tidak terluka. Lalu setelah beberapa hari Henry meninggal di Memphis. Salah satu relawan wanita yang baik hati tersentuh dengan Henry karena dia mempunyai wajah yang tampan dan memberikan box peti mati logam untuk Henry. Saat Mark Twain datang ke rumah duka, dia kaget karena dia kayaknya melihat mimpinya itu. Semua percis sama mimpinya, termasuk setelan jas dan peti logamnya. Sesuatu yang berbeda hanyalah tidak ada bunga di dadanya Henry. Tapi nggak lama kemudian ada seorang wanita datang yang melayat si Henry ini, terus dia nyimpen buket bunga di dadanya Henry. Yang kelima ada Jojo Billingsley. Jojo adalah vokalis band dari Lynyrd Skynyrd. Di tahun 1977, tepatnya 2 hari sebelum band itu melakukan roadshow menggunakan pesawat, Jojo itu mimpi sedang ada di dalam pesawat dan pesawatnya jatuh. Setelah terbangun, dia ketakutan lalu menceritakan pada ibunya, namun ibunya bilang itu cuma mimpi. Lalu dia juga menceritakan sama band membernya, tapi band membernya juga bilang, itu cuma mimpi doang. Setelah itu hanya Jojo sendiri yang membatalkan penerbangannya, sedangkan bandmates-nya dan kru tetap pergi. Lalu apa yang terjadi? Mimpinya benar-benar terjadi. Pesawatnya jatuh dan Jojo bisa selamat karena membatalkan pesawatnya. Saved by the dream. Jadi bagaimana guys menurut kalian? Apakah precognitive dream ini termasuk sesuatu yang bisa dikaitkan sama paranormal? Atau deja vu yang sering kita alami itu juga kejadian yang terjadi karena kita sebelumnya sebenarnya udah pernah mimpi gitu? Atau hanya cuma sekedar kebetulan? Tulis komentar kalian di kolom komentar guys. Dan siapa tahu juga ada yang pernah mengalami mimpi seperti ini atau mimpi precognitive juga boleh di-share. Gua pernah mimpi basah. Oke, so itu pembahasan gua tentang precognitive dream. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya guys. Last but not least, stay healthy, stay safe. Here with Alden, signing off.